Pada bagian ini kita akan membahas mengenai proses identification atau identifikasi proses, yaitu suatu himpunan aktivitas yang diusahakan untuk secara sistematik mendefinisikan bisnis proses pada suatu institusi, perusahaan ataupun organisasi. Dan di sini dalam proses identification ini juga ditetapkan kriteria yang jelas untuk bagaimana memprioritaskan aktivitas tersebut. Output dari proses identification adalah suatu proses arsitektur atau arsitektur proses, di mana arsitektur proses ini merepresentasikan proses bisnis dan bagaimana mereka saling berhubungan di dalamnya. Kemudian proses arsitektur ini berperilaku atau bertindak sebagai framework untuk mendefinisikan prioritas dan skop dari pemodelan dari proses, dan juga dibutuhkan untuk redesign project. Nah, pada bagian ini kita akan menampilkan bagaimana metode-metode untuk mengidentifikasi proses yang didasarkan atas dua fase utama, yaitu proses designation atau penetapan dan evaluasi. Pada fase penetapan ini fokusnya adalah bagaimana mendefinisikan proses-proses awal ya. Jadi kita menetapkan daftar dari proses-prosesnya. Kemudian pada fase evaluasi ini mempertimbangkan kriteria-kriteria yang cocok untuk mendefinisikan prioritas pada maksud kami mendefinisikan prioritas pada proses-proses tersebut. Kalau kita lihat pada bisnis proses life cycle ya, jadi siklus dari bisnis proses manajemen life cycle, kita akan melihat di sini ada beberapa step. Yang pertama kita identifikasi prosesnya, kemudian ini menghasilkan tadi arsitektur dari proses, kemudian kita tetapkan skala-skalanya ya, atau kriteria yang akan menghasilkan prioritas dari proses. Nah, kalau kita detailkan di sini, yang pertama ada discovery process, jadi membongkar atau menganalisa atau mencari proses-proses apa yang bisa ditemukan di dalam organisasi tersebut. Kemudian kita analisis proses-proses tersebut. Di sini kita akan mendapatkan suatu insights ya, atau tinjauan mendalam terhadap kelemahan dan impact dari proses-proses tersebut. Kemudian dari situ kita akan mendesain prosesnya ya, sehingga didapatkan suatu model ya, model yang sementara. Kemudian kita implementasikan proses ini, kemudian menghasilkan suatu executable process model, jadi model proses yang bisa dieksekusi. Kemudian dilaksanakan proses ini dengan kegiatan yang disebut sebagai proses monitoring. Nah, di sini dilakukan conformance and performance insight, jadi dilakukan tinjauan bagaimana proses-proses ini memenuhi kriteria-kriteria ataupun kinerja yang diusulkan ya. Kemudian ini akan kembali lagi kepada langkah awal, yaitu proses discovery. Jadi secara umum di dalam bagian ini kita akan melihat identifikasi proses di sini adalah merujuk bagaimana secara sistematik tadi sudah dijelaskan mendefinisikan proses bisnis dari suatu organisasi, dan kita menetapkan kriteria untuk memilih proses-proses untuk pengembangan. Nah, output dari proses ini adalah proses arsitektur.
yang dimana ini merepresentasikan proses dan keterikatan atau hubungan antar proses-proses tersebut. Kemudian proses arsitektur ini akan melayani atau bertindak sebagai framework untuk mendefinisikan prioritas dan skop dari proyek. Nah, di sini kita akan mendiskusikan proses identification, terutama kita akan mempresent atau menampilkan suatu metode yang didasarkan atas definisi dari proses arsitektur dan pemilihan proses. Di dalam pendefinisian ini concern utamanya adalah untuk mendapatkan proses awal ya, jadi initial set of process atau daftar proses awal dan arsitekturnya. Kemudian kita juga menetapkan kriteria ya untuk mendefinisikan prioritas dari proses tersebut menggunakan suatu portofolio tertentu. Nah, mungkin kita akan lihat beberapa kata-kata penting ya di sini. Yang pertama adalah yang dimaksud dengan makna atau pentingnya bisnis strategi merupakan perspektif secara organisasi bagaimana memenuhi atau mencapai tujuan bisnis ya. Jadi suatu bisnis strategi merupakan perspektif dari organisasi bagaimana men-set atau memenuhi goal dari atau tujuan bisnis ini menurut Mintzberg. Beberapa metode ya di sini ada yang terkenal, misalnya adalah adalah beberapa metode yang digunakan di sini misalnya adalah balance scorecard oleh Kaplan dan Norton. Ada beberapa faktor di sini, ada perspektif keuangan, ada perspektif customer, ada perspektif internal, dan kemudian pembelajaran dan pertumbuhan dari perspektif. Ini tidak kita bahas mengenai framework dari balance scorecard. Kemudian ada juga yang framework lain yang disebut dengan TOGAP, di mana memiliki beberapa perspektif. Misalnya adalah perspektif organisasional, di mana ditemukan adanya aktor, peran, dan struktur organisasi. Kemudian ada perspektif produk, di mana di sini dibahas mengenai produk dan layanan dan bagaimana hubungannya di antara mereka. Kemudian dari perspektif proses bisnis itu membicarakan mengenai arsitektur dari proses. Dari sisi data ini bagaimana dibicarakan, didefinisikan entities ya, atau entitas informasi dan hubungannya. Kemudian dari sisi perspektif ini merupakan bagian dari software dan bagaimana saling ketergantungan di antara mereka. Kemudian kalau kita lihat dari sisi infrastruktur, ini membicarakan mengenai perangkat keras dan jaringan komunikasi. Ini kita skip pembicaraan mengenai suatu kegiatan ya, membangun namanya construction company batch IT. Inilah bagian dari latihan, kita tidak bahas. Ini beberapa contoh mengenai perubahan strategi yang dilakukan oleh Mansman ya, tahun 1990-an, dari model abad 19 menggunakan teknologi mungkin mesin uap, kemudian mobil atau tenaga mesin yang lebih modern, sampai fokus kepada teknologi informasi.
Nah, sekarang kita akan lihat yang dimaksud dengan proses checklist. Bagaimana kita bisa men-checklist atau memeriksa suatu proses ya. Nah, mungkin ini tidak terlalu mudah untuk memutuskan apakah suatu entitas itu merupakan suatu proses bisnis. Mungkin suatu bagian pekerjaan ya, itu mungkin dilakukan berulang-ulang, yang mungkin saja tidak merupakan suatu proses bisnis yang jelas. Nah, untuk mencegah scoping ya, keputusan memutuskan atas scope dari suatu proses, ada beberapa faktor yang perlu kita pertimbangkan. Di dalam ini disebut dengan proses checklist. Yang pertama, pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah ini merupakan suatu proses yang menyeluruh ya. Nah, di sini kita harus dimungkinkan untuk mengidentifikasi kegiatan utama yang diterapkan kepada suatu kategori kasus. Biasanya proses ini gabungan dari kata kerja dan kata benda. Kemudian checklist berikutnya adalah apakah proses bisa dikendalikan. Mungkin saja di sini ada suatu rangkaian ya, event yang berulang-ulang dan juga aktivitas yang berulang-ulang untuk dieksekusi secara individual yang bisa kita amati ya. Nah, di sini penting diingat bahwa tanpa suatu ide yang jelas, maka proses manajemen ini menjadi tidak mungkin. Juga demikian, tanpa suatu sense ya, jadi tanpa ada suatu pengamatan bahwa suatu kegiatan itu ada repetisinya atau suatu aktivitas, kelompok aktivitas itu mungkin saja akan kita katakan bukan suatu bisnis proses, tapi merupakan suatu project. Jadi suatu aktivitas ini harus berulang-ulang ya untuk kita katakan sebagai proses bisnis. Kalau tidak berulang-ulang, itu bisa katakan mungkin saja merupakan sebuah project, bukan suatu proses bisnis. Kemudian checklist yang lain, apakah proses ini cukup penting ya untuk dikelola. Di sini misalnya apakah ada customer yang ingin membayar untuk suatu perolehan tertentu ya. Kemudian dalam poin ini kita melihat organisasi yang melakukan proses mungkin ingin membayar pihak lain ya untuk melakukan kegiatan tersebut. Maka itu bisa katakan merupakan suatu proses ya. Atau mungkin kalau kita lihat ada tidak misalnya masalah hukum ataupun framework yang wajib yang harus diterapkan ya oleh organisasi tersebut, maka itu kita akan anggap proses itu cukup penting. Kemudian checklist yang lain adalah apakah skop dari proses ini tidak terlalu besar, sehingga di sini kita perlu dapatkan suatu hubungan satu ke satu antara event awal dengan suatu aktivitas ya. Jadi sebanding ya antara, kalau kita pecah-pecah suatu event itu sebanding dengan event lainnya. Atau juga pertanyaan lain adalah apakah skop dari proses itu tidak terlalu kecil. Di sini ada rumus umum, setidaknya ada 3 different aktor ya. Jadi umumnya kalau kita menjumpai ada 3 aktor yang berbeda, yang dimana kita keluarkan di sini tidak termasuk customer, maka ini sudah kita katakan skopnya sudah cukup lumayan ya, tidak terlalu kecil. Kemudian
Jika tidak ada interaksi antara banyak aktor dalam sistem, maka kita tidak perlu menggunakan metode bisnis proses manajemen ya. Jadi harus ada interaksi antara berbagai aktor di dalam proses tersebut. Maka bisa kita katakan prosesnya itu cukup untuk di cover, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Berikutnya kita akan lihat mengenai identifikasi proses. Di sini ada kategori proses, ada yang disebut dengan proses manajemen, ada proses inti, ada proses support ya. Jadi ada proses manajemen. Jadi di proses inti ini didukung oleh proses manajemen dan proses pendukung. Sebagai contoh di sini ada di proses inti misalnya ada pembelian materi, kemudian memberikan pengadaan produk, pemasaran produk, mengirim produk, pengelolaan customer. Ini merupakan contoh dari proses inti. Sedangkan proses manajemen mungkin adalah mendefinisikan visi, mengembangkan strategi, mengimplementasikan strategi, kemudian mengelola risiko. Untuk proses pendukung misalnya ada pengelolaan SDM, kemudian pengelolaan informasi, pengelolaan aset ya. Ini sebagai contoh latihan suatu pembangunan universitas. Di sini kita bisa untuk sebagai latihan ya, kita bisa akan lihat apa yang disebut dengan proses inti, apa yang disebut dengan proses pendukung, apa yang disebut dengan proses manajemen pada suatu universitas. Kemudian kita akan lihat di sini hubungan antar proses-proses ya. Di sini kita lihat ada yang disebut sebagai hubungan sekuen, di mana suatu proses itu dilanjutkan oleh proses lainnya, atau suatu proses mungkin didahului oleh proses lainnya kemudian berlanjut ke aktivitas lainnya. Tapi mungkin saja hubungan antar proses mungkin bentuknya dekomposisi, jadi suatu proses itu dipecah ya, dipecah menjadi sub yang lebih kecil, proses bagian pertama, proses bagian kedua mungkin ya. Atau dispesialisasi, jadi di mana suatu proses ini dikhususkan. Misalnya ini penanganan pekerjaan dikhususkan untuk wilayah negara Austria dan untuk negara Jerman misalnya. Ini adalah contoh hubungan antar proses. Ini contoh suatu latihan. Dapatkah Anda pikirkan tipe-tipe lain dari hubungan yang berguna untuk membedakan antar proses? Di sini kuncinya adalah coba dipertimbangkan purpose ya. Jadi tujuan dari mengidentifikasi hubungan antar bisnis proses. Nah, sekarang kita akan melihat pada arsitektur proses, di mana di sini ada arsitektur proses secara generik, jadi umum sekali ya. Ada level 1, level 2, level 3. Di level 1 ini ada landscape proses, di mana di sini ada rantai nilai yang terjadi antar bagian. Kemudian di level 2 ini ada bisnis proses ya, yang kita pelajari ini yaitu bisnis proses modeling. Dan juga bisa ada level 3 mungkin subproses dan task yang bisa di cover juga dengan bisnis proses manajemen notation. Ini contoh terapannya di suatu perusahaan tertentu ya, misalnya di level A ya, di sini ada meta level, ada level A, level B, level C, D sampai dan seterusnya. Ini pendefinisian menurut perusahaan masing-masing. Ada beberapa framework untuk
mengklasifikasikan proses misalnya yang dilakukan oleh APQC. Kita tidak detailkan di sini, contoh saja. Sekarang kita lihat suatu contoh model landscape proses. Dari contoh di sini adalah transport umum di kota Vienna di Austria ya. Dimana tadi kita sudah lihat bahwa proses itu ada 3, ada proses inti, ada proses manajemen, ada proses pendukung ya. Kita bisa lihat di sini untuk core proses itu ada misalnya pengelolaan customer, ada bagaimana mengoperasikan kendaraan, bagaimana mentransport customer, gimana menyediakan infrastruktur. Di sini ada detail masing-masing. Di proses manajemen di sini ada pengelolaan perusahaan, komunikasi, kemudian proses pengelolaan proses, pengelolaan kualitas dan seterusnya. Pada proses pendukung ada mungkin mengelola SDM, mengelola keuangan dan seterusnya. Ini suatu contoh dari model landscape proses pada kasus transport publik di kota Vienna di negara Austria. Sekarang bagaimana kita mendefinisikan model landscape proses? Yang pertama kita harus klarifikasi ya, jelaskan terminologinya. Kemudian mana kita mendefinisikan istilah-istilah penting, kemudian juga menggunakan kamus organisasi, istilah-istilah organisasi, kemudian juga menggunakan model acuan. Kemudian di sini juga dipastikan stakeholder ini memiliki pengertian yang konsisten pada proses, pada model landscape proses. Jadi pihak-pihak yang terlibat di sini harus semua mengerti mengenai proses yang ada di dalamnya, mengenai pengertian yang sama di antara pengembang model dengan stakeholder yang lainnya. Kemudian kita mengidentifikasi end-to-end proses. Jadi kita identifikasi dari ujung ke ujung ya, proses dari awal ke sampai akhirnya. Di sini proses-proses tersebut tentu berkenaan ya, artinya bisa mencakup atau meliput dari customer hingga supplier di suatu perusahaan. Kemudian pelayanan dan jasa pada organisasi ini dapat kita pertimbangkan sebagai suatu titik awal yang baik. Kemudian beberapa proses yang bisa membantu, misalnya di sini kita bisa gunakan misalnya jenis produk, tipe layanan, kemudian channel-channel, jenis customer dan lain-lainnya. Kemudian pada tiap end-to-end proses ini kita identifikasi proses yang sekuensial atau berurutan. Di sini kita identifikasi di mana ada proses yang mana internal, mana bagian antara, mana bagian dari yang merupakan bagian dari end-to-end, dari ujung ke ujung tersebut. Jadi kita harus lihat mana yang bagian internal, mana bagian akhir dari suatu end-to-end proses. Nah, di sini ya, kita perlu perspektif untuk menetapkan batas ya. Misalnya adalah siklus dari produk, kemudian hubungan customer. Kalau di bisnis ya, ini ada supply chain, suatu tahap transaksi, perubahan target atau objek bisnis, dan seterusnya. Kemudian pada tiap proses bisnis itu kita identifikasi manajemen yang utama, mana yang manajemen utama dan mana proses yang pendukung. Jadi masing-masing tiap proses ada yang
bagian urusan manajemennya, ada urusan pendukung. Di sini kita lihat pertama adalah apa yang dibutuhkan untuk mengeksekusi suatu proses yang sudah teridentifikasi. Kemudian sebagai contoh proses pendukung yang khas, misalnya tadi sudah dijelaskan di gambar ya, ada pengelolaan SDM, pengelolaan finansial, informasi, dan material. Nah, bisa saja di sini proses-proses tersebut merupakan proses inti, tergantung di dalam proses model bisnis yang kita buat ya. Nah, karena itu di sini proses manajemen ini biasanya merupakan suatu yang umum, yang generik begitu. Kemudian yang kelima adalah kita decompose ya, kita urai proses bisnis. Jadi kita dekomposisi atau kita spesialisasi, mana apakah suatu proses bisa kita pecah menjadi sub level atau bisa suatu proses kita bisa khususkan ya. Itu disebut sebagai dekomposisi dari proses atau kita spesialisasi suatu proses. Yang penting di sini adalah suatu subdivisi, jadi pembagian itu harus dihentikan ketika dia untuk kita lihat dari sisi apakah mampu dikelola dan memiliki impact ya. Kalau lebih kecil dari itu maka kita tidak bisa pecah lagi. Jadi harus bisa dikelola dan memiliki impact. Kemudian kita kompilasi proses profilnya. Jadi tiap-tiap proses harus dipertimbangkan menggunakan proses profil. Nah, di sini profil proses ini mendukung bagaimana mendefinisikan batas atau indikator kinerja, kemudian juga menentukan sumber dayanya dan seterusnya. Akhirnya kita lihat di sini adalah kita periksa kelengkapan dan konsistensinya. Di mana di sini model acuan dapat digunakan apakah seluruh proses yang utama itu sudah masuk di dalamnya. Nah, model acuan ini dapat mendukung memeriksa konsistensi dari terminologi yang digunakan. Kemudian diperiksa apakah seluruh proses yang terasosiasi atau terikutkan secara fungsi ini masuk di dalam organisasi atau sebaliknya, apakah suatu unit ini berhubungan dengan suatu proses tertentu. Ini latihan lagi, kita pertanyaan yang mungkin ya, contoh pertanyaan yang bisa diajukan dalam mengidentifikasi proses. Kita skip. Ini contoh aja. Suatu proses procure to pay proses ini suatu contoh, suatu bentuk proses ya dari kasus tadi. Ini nama prosesnya, PC-nya apa, pemilik proses siapa. Jadi setiap proses ini definisikan seperti ini. Ada nama prosesnya, PC-nya apa, pemilik proses siapa, kemudian customer dari proses, apa yang diharapkan oleh customer, outcome-nya apa, triggernya apa, misalnya aktivitas sebelumnya apa, last activity apa, kemudian interface-nya seperti apa, kebutuhan dari resources-nya apa, kemudian ukuran dari kinerja proses ini apa. Nah, ini contoh bagaimana kita mendefinisikan suatu proses. Ini contohnya ya, suatu siklus. Ini ada core prosesnya adalah misalnya akuisisi kontrak, ada di sini ada aktivitas proses permintaan untuk seleksi, memilih penawaran, kemudian pengesahan kontrak ya, kemudian di eksekusi kontrak ada beberapa subproses, misalnya contract to plan, plan to completion, completion to expiry, dan seterusnya.
Ini contoh proses map di suatu aplikasi yang besar disebut dengan SAP. Di sini ada inovasi, ada penjualan, ada deliver, di mana ada support proses, ada manajemen proses. Ini suatu aplikasi tertentu ya. Ini sudah ada framework yang standar proses yang ada, tinggal nanti perusahaan akan menyesuaikannya. Berikutnya adalah proses identification atau identifikasi proses, di mana kita melalui pemilihan kriteria. Yang pertama kita lihat dari kepentingan strategis. Di sini kita mencari proses yang memiliki impact atau pengaruh paling besar pada tujuan strategis. Jadi kita cari proses mana yang paling penting ya, yang memiliki impact strategis. Kemudian kita pertimbangkan dari sisi profitability. Jadi apakah proses ini profit atau memiliki keuntungan, atau juga memiliki keunikan, atau memiliki kontribusi kepada keuntungan kompetitif. Kemudian dari situ kita memilih proses yang terlibat di dalam manajemen ya, yang terhubung dengan strategi yang ingin dicapai. Ini adalah, jadi suatu proses itu dilihat dulu dari kepentingan strategisnya seperti apa. Kemudian dari sisi kesehatan, ini adalah menentukan proses mana yang dalam keadaan paling trouble ya, mengalami kesulitan, yang menjadi proses mana yang paling sulit gitu ya. Kemudian juga mungkin saja proses-proses ini memiliki sumbangan terhadap keuntungan dalam proses inisiatif BPM. Nah, selain dari sisi kesehatan, juga dari sisi visibility ya. Apakah di sini kita menentukan seberapa jauh penggunaan BPM ini itu mampu diterapkan ya, susceptible. Apakah ini bisa hanya insidental saja atau bisa juga secara berkelanjutan. Nah, di sini perlu dipertimbangkan mungkin saja masalah budaya dan politik itu jadi penghalang. Nah, dalam hal ini BPM ini harus berfokus bagaimana proses ini bisa mencapai ya keuntungan yang ditargetkan. Ini cara memilih kriterianya. Ini kita skip saja. Nah, kalau setelah kita tetapkan tadi, maka kita ukur kinerjanya. Nah, untuk pengukuran kinerja kita bisa lihat dari beberapa aspek, misalnya dari sisi waktu, kemudian biaya, kemudian kualitas, kemudian fleksibilitas. Sebagai contoh di sini dari sisi kinerja ya, di sini bisa kita formulasikan performance objektif atau penilaian kinerja ini bisa kita lihat pada tingkat level yang tinggi, yang dimana yang sebagai contoh misalnya adalah customer harus dilayani kurang dari 30 menit. Ini contoh adalah suatu tujuan dari suatu kinerja dari suatu aktivitas ya. Ini harus sangat spesifik. Nah, pada masing-masing kinerja tadi, ini kita dimensi kinerjanya kita ukur ya, dan kita agregasikan ya. Kan tadi ada banyak dari waktu, biaya, kualitas, fleksibel. Ini kita gabungkan ya, sehingga bisa mendapatkan suatu nilai tertentu atau suatu indeks tertentu. Sebagai contoh di sini standarnya setiap kegiatan itu harus yang memiliki layanan lebih kecil dari 30 menit harus mencapai 99% misalnya ya.
dari masing-masing subproses tersebut memiliki dari daftar proses itu memiliki dari 100 kegiatan ada 99 kegiatan yang mencapai target tersebut. Ini adalah contoh objektif dari suatu kinerja. Sebagai contoh di suatu restoran ya, ini pertanyaan saja. Di sini ada restoran memiliki banyak customer yang customer ini lama-lama berkurang karena pelayanannya buruk. Kemudian tim manajemen memutuskan untuk menghadapi masalah ini, di mana mereka mengumpulkan data, kemudian data ini ternyata menunjukkan setengah dari customer itu lebih suka bagaimana pesanannya itu didapat dalam waktu 15 menit atau kurang. Kemudian dari survei ditunjukkan semua customer itu setuju untuk menunggu 30 menit ya. Kalau lebih dari itu mereka akan kecewa gitu. Nah, dari skenario ini kita akan cari contohnya dimensi kinerja yang relevan itu adalah waktu layanan. Di sini objektifnya adalah bagaimana secara lengkap ini menghindari waktu tunggu yang lebih dari 30 menit. Kemudian jumlah persentase customer yang dilayani kurang dari 30 menit misalnya harus mendekati 100%. Karena itu di sini persentase customer yang dilayani lebih kurang dari 30 menit ini merupakan suatu ukuran kinerja yang relevan ya dalam kasus ini. Kemudian di sini ambang batas itu dalam skenario kita ini adalah 15 menit. Nah, di sini kita bisa memilih antara dua ukuran kinerja ya. Yang pertama di sini misalnya adalah rata-rata waktu tunggu atau persentase customer yang dilayani dalam waktu 15 menit. Ini contoh bagaimana kita menerapkan dimensi kinerja yang relevan. Contoh lain misalnya adalah dalam kasus travel agents. Di sini ada kasus suatu travel agent ini yang kehilangan customer yang sedang dan customer besar karena adanya komplain terhadap layanan customer. Kemudian tim manajemen dari travel agent ini memutuskan untuk membentuk suatu tim analis untuk menanganinya. Tim ini kemudian mengumpulkan data, melakukan interview, survei dengan pelanggan yang ada dan pelanggan masa lampau, juga mencari feedback ya, data dari agens travel tersebut dan yang direkam dari waktu ke waktu. Di sini diperoleh data 20% customer ini komplain tentang error yang terjadi waktu mereka melakukan booking. Sebagai contoh, suatu customer meminta perubahan jadwal penerbangan, kemudian agent menulis email ke customers menyarankan perubahan dibuat di-attach terhadap travel itinerary. Namun booking yang dirubah ini tidak dikonfirmasikan pada sistem reservasi. Akibatnya kemudian customer tidak boleh masuk ke pesawat karena kelalaian dari travel agent. Ini contoh aja bagaimana suatu kasus di dalam travel agent. Silakan dibaca selanjutnya mengenai kasus ini. Ada beberapa pertanyaan, misalnya proses bisnis apa yang harus dipilih oleh travel agents ini untuk melakukan improvement. Kemudian ukuran kinerja apa yang harus digunakan oleh
travel agent ini untuk mendefinisikan proses yang harus diperbaiki. Ini contoh dari metode balance scorecard ya, dalam pengukuran kinerja. Kita tidak bahas ya. Ini ada metode sendiri. Ini ada contoh lain adalah proses portofolio, di mana ada dari sisi kesehatan ya, kemudian dari sisi tingkat pentingan. Di sini ada, kalau tingkat penting tinggi, di sini kesehatan rendah, maka fokus seleksinya di sini ya. Kemudian kalau kesehatannya baik, misalnya tingkat pentingnya rendah ada di sini, maka di sini kelihatan mana yang visible ya. Itu adalah yang warna ini, yang low, medium, dan high. Ini adalah yang high priority ya, yang high. Ini contoh proses yang penting. Ini kita skip. Contohnya adalah dari evaluasi, ini dari kasus universitas. Dari segala aspek kita bisa lihat tingkat pentingnya, kesehatan, visibility, misalnya pemasaran, tingkat pentingannya 75%, tingkat kesehatan 50%, visibility 60%. Nah, ini kita bisa mendata portofolio proses ya, dan kemudian kita bisa sarankan mana proses yang akan dipilih untuk proses pengembangan. Ini adalah contoh ya, manakah yang paling penting untuk ditembak ya, untuk diselesaikan, untuk memperbaiki kinerja dari suatu organisasi ini. Ini contohnya, yang ini adalah low, yang ada yang high ya visibility-nya. Jadi kesehatannya poor, jelek, kinerja juga important, tingkat kepentingannya juga rendah di sini. Baik, kita akan recap ya, kita simpulkan di dalam bab ini kita sudah diskusikan identifikasi proses, kemudian mendefinisikan arsitektur proses yang tujuannya adalah untuk mendaftarkan proses-proses penting dari organisasi. Kemudian juga ada yang disebut dengan arsitektur proses yang mendefinisikan hubungan antar proses. Kemudian ada beberapa langkah, 7 langkah untuk mendefinisikan arsitektur proses, termasuk di dalamnya adalah model dari lanskap proses. Kemudian kita masuk kepada pemilihan proses yang concern kepada memprioritaskan proses. Di dalam pemprioritasan proses ini bisa dilihat dari sisi kepentingannya, kesehatannya, dan visibility-nya. Kemudian assessment oleh pemilik ini penting ya untuk mengukur kinerja dan tujuan dari proses. Beberapa ukuran penting dari kinerja ini misalnya bisa kita lihat dari dimensi waktu, kemudian biaya, kemudian kualitas dan fleksibilitas. Kemudian portofolio proses ini membantu pemilihan proses untuk improvement. Nah, di sini beberapa proses yang terpilih ini menjadi satu subjek ya, atau dari fase lain dari siklus dari bisnis proses modeling. Maksud saya. Baik, selesai. Terima kasih.